Pak Dipa, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga kegiatan inti atau pengimbasan, kemudian yang keempat ada kerja kelompok mengenai simulasi segitiga restitusi, kemudian yang kelima ada kesan dan pesan dari para peserta pengimbasan, dan terakhir penutup. Baiklah, kita mulai memasuki kepada kegiatan pertama, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Pak Dipa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita panjatkan doa seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasaihina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa afiyatan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma minan nari wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dipa. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Iman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah memberikan arahan terkait kegiatan dari salah satu rekan kita, Ibu Sintesia, yang sedang menjalankan PGP ya, pendidikan guru penggerak. Yang pertama mungkin harapannya bisa menginspirasi kepada Bapak Ibu terkait yuk kita ikut bagi yang sudah masih memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Ayo. Itu yang pertama, harapannya yang pertama. Artinya salah satu pengimbasan ini bisa memberikan inspirasi supaya kita dalam bekerja penuh warna. Artinya ada pengetahuan baru yang diperoleh. Salah satunya pengembangan diri berupa mengikuti kegiatan program guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya materi atau yang akan dibawakan nanti bisa menginspirasi dan dijadikan sebagai referensi kita dalam melakukan kegiatan dalam pembelajaran, khususnya dalam berinteraksi dengan siswa. Jadi harapannya materi ini Bapak Ibu silahkan diserap dengan baik supaya ada referensi ketika nanti
Bapak Ibu menemukan kesulitan atau kendala dalam hal penanganan siswa, ini bisa dijadikan sebagai referensi. Gambarannya begini, kenapa seseorang atau misalkan seorang Pak Iman ketika ditanya siswa atau ketika ada siswa yang melakukan sesuatu itu mengambil tindakan marah, itu artinya ada keterbatasan dalam otak saya atau dalam respon saya atau pengetahuan saya tentang cara memberikan perlakuan terhadap hal seperti itu. Di rumah pun kenapa ketika ada anak nanya ke saya marah, berarti ada pengetahuan yang kurang dari saya tentang cara memperlakukan anak dalam kondisi tersebut. Kalau pengetahuannya sudah luas, menjadi lebih bijak, itu saja. Kalau pengetahuannya sudah luas, artinya ada referensi-referensi lain yang bisa dipilih untuk melakukan tindakan. Nah, mudah-mudahan materi yang akan diimbaskan oleh rekan kita Usintes dapat menjadi referensi kita, menambah wawasan kita dalam menangani atau mendidik anak-anak di kelas. Jadi bukan hanya seremoni Usintes melakukan kegiatan ini, kita hadir, kemudian mendengarkan materi segala macam, tapi mudah-mudahan nyerap bahwa kalau nanti ada kasus ini, saya bisa mengambil referensi dari materi Usintes seperti ini. Itu yang perlu kita perkaya sebagai guru, ya, sebagai guru tidak hanya menangani siswa bahwa betul harus tegas, tapi tidak perlu marah. Ya, betul harus tegas, tapi tidak perlu marah. Artinya betul kita perlu menegakkan disiplin, tapi ada hal-hal lain yang perlu itu saja. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan serius dan bisa menyerap materi secara utuh dari Usintes. Sekali lagi saya mewakili Bapak Kepala Sekolah menghaturkan terima kasih ke Usintes, UND dan rekan-rekan yang lain telah mengadakan kegiatan atau forum seperti ini. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Iman atas sambutannya untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan saya doakan justru menjadi kepala sekolah ya. Tidak mewakili lagi, tapi betul-betul berdiri duduk di sini menjadi kepala sekolah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke acara inti, yaitu mengenai pengembasan atau diseminasi tentang budaya positif, modul 1.4 pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 8, yaitu Ibu Sintesia Nur MMPD. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit pantun ya Bapak Ibu. Tadi saya susun sekitar tadi ya sebelum masuk ke acara ini, dadakan saja. Belum. Bergerak untuk kemajuan Indonesia. Untuk diskusi yang kolaboratif. Bersama kita dengarkan Bu Sintesia untuk materi budaya positif. Baik, kepada Bu Sintesia kami persilakan. Terima kasih Bu Enden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iman, kemudian Bapak Ibu, rekan guru sekalian yang telah hadir menyempatkan waktu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat dari PGP yang akan saya imbaskan ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kelas ataupun di sekolah oleh Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi tentang
budaya positif. Hal yang sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu, apa budaya positif? Tadi ada yang request jangan ditanya Bapak Bu. Tidak ya, tidak ditanya, nanti ada di dinamika kelompok. Penerapan budaya positif itu adalah kebiasaan yang akan kita sampaikan di kelas ataupun di sekolah. Dimulai adanya disiplin positif, kemudian untuk mencapai disiplin positif tersebut harus ada motivasi. Kemudian tadi yang seperti Bapak Iman katakan, gurulah yang mengendalikan diri. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata verbal yang tidak pantas. Di sini harus ada, kita harus mengendalikan diri. Kemudian sebelum masuk kelas itu, sebelum dimulai pembelajaran, kita sebaiknya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian bila ada salah satu murid kita yang mengalami suatu masalah, itu kita buat strateginya dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin tidak akan semuanya disampaikan secara gamblang, hanya inti-intinya saja, mohon maaf. Marilah kita mulai dengan apa sih budaya positif itu? Kalau guru matematika tahu itu. Positif berarti lawannya negatif. Jadi di sini budaya positif itu adalah nilai-nilai kebiasaan yang sering kita lakukan bersama dengan siswa-siswi atau murid kita. Buat apa tujuannya? Supaya siswa tersebut memiliki rasa tanggung jawab. Melalui apa contohnya? Yang sudah pernah kita lakukan, pembiasaan. Dan dalam hal pembiasaan tersebut, sebaiknya Bapak Ibu tuh hadir ada di kelas. Jangan jam 7.30 misal baru datang, tapi harus membimbing sebagai contoh. Maaf Bu ya. Jadi makna disiplin itu sebetulnya adalah belajar, khususnya membuat murid dapat menggali potensinya sesuai dengan tujuan. Kalau muridnya disiplin, harus siapa dulu yang disiplin? Tentunya harus diri kita sendiri terlebih dahulu, karena kita sebagai contoh. Ini hanya mengingatkan saja ya Bapak Ibu. Jadi kita terlupakan, seolah-olah kita ini tidak perlu disiplin sebagai harus itu, karena kita modelnya di sini di depan dicontoh oleh murid-murid kita. Jadi supaya disiplinnya ini dilaksanakan oleh murid kita, maka kita dulu yang harus disiplin. Jadi kalau disimpulkan, disiplin itu adalah supaya kita dapat mengontrol diri, menguasai diri, maka perlu adanya kedisiplinan melalui suatu apa? Kalau dikenal adanya peraturan, tapi sekarang diganti menjadi keyakinan. Keyakinan bukan berganti keyakinan agama ya. Istilahnya kenapa keyakinan kelas? Nanti dibahas. Nah, yang perlu diterapkan adalah disiplin positif. Disiplin positif seperti yang sudah disampaikan di atas adalah utamakan senternya adalah murid mengontrol dirinya supaya dapat mencapai tujuan yang mulia sesuai dengan nilai-nilai yang kebetulan ini adalah P5. Apa sih nilai-nilainya? Ini beriman dan bertakwa, mandiri, ini mungkin beriman dan bertakwa, iman dipanggil-panggilnya, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini dapat terwujud bila kita membiasakan kepada anak-anak dengan cara menerapkan disiplin positif.
Nah, yang perlu ditekankan adanya peraturan dengan peraturan ada maka diturunkan menjadi keyakinan. Tapi pada umumnya murid termasuk kita melakukan kedisiplinan itu karena faktor motivasi ekstrinsik. Apa? Takut dihukum. Kalau siswa takut lihat wali kelas, takut manggil, pasti faktor ekstrinsik. Maka diharapkan ya minimal kita bisa memotivasi anak melakukan kedisiplinan tersebut karena faktor intrinsik. Nah itu yang perlu kita gali dan kita latih. Jangan karena takut, tapi karena kesadaran dari diri sendiri. Atau ingin mendapatkan pujian itu intrinsik, ekstrinsik. Jadi itu PR kita, bagaimana supaya timbul dari diri sendiri, bukan takut untuk melakukan kedisiplinan tersebut. Ternyata hal yang dilakukan oleh manusia itu termotivasi. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah yang ini yang terakhir yang bagus itu adalah menjadi melakukan sesuatu itu bukan hanya ingin dihargai, tapi ingin mendapatkan nilai-nilai dari sendiri, kesadaran yang kita targetnya, motivasi internal. Jadi guru dapat mengidentifikasi perilaku murid itu melalui jenis motivasi. Jadi termotivasinya kenapa sih dia tidak melakukan kedisiplinan tersebut. Nah nanti itu harus kita gunakan strategi restitusi. Bila murid melakukan tindakan patuh, dia taat kepada keyakinan kelas, tapi setelah ditanya dia ingin termotivasinya bukan karena dari diri sendiri, tapi karena takut dihukum. Nah itu perlu kita kembalikan lagi supaya anak itu bukan karena takut hukuman melakukan kedisiplinan tersebut, tapi harus dari motivasi intrinsiknya. Ternyata setelah dilihat berdasarkan penelitian, kenapa sih ada manusia atau murid yang melakukan pelanggaran atau tidak disiplin? Mereka melakukannya ternyata ada salah satu 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Misalkan anak tersebut waktu pelajaran kita makan di kantin, kebutuhan yang mana menurut Bapak dan Ibu yang tidak terpenuhi sehingga mereka kantin tanpa izin? Ini ada 5 kebutuhan. Untuk pertama, kehidupan, freedom, power, kasih sayang, kesenangan. Beda-beda pasti jawabannya. Pak Edwin, kenapa ke Serangan ya? Kalau saya pakai itu ya boleh. Karena gurunya memesankan pengajarannya menonton, jadi lebih baik di kantin daripada di kelas. ya bisa itu ya, karena mungkin strategi pembelajaran kita kurang menyenangkan bagi anak tersebut. Misalkan ada lagi ya Pak. Kalau dari IPA sih belonging Bu, jadi kurangnya ikatan antara guru dengan siswanya sehingga penghargaan dari siswa terhadap guru pun kurang gitu. Jadinya akhirnya mereka memutuskan untuk ke kantin saja daripada mendengar. Nah, itu bisa banyak prediksi yang mana sih. Terima kasih Pak, bagus. Nah ini semua apakah betul murid tersebut meninggalkan kelas ke kantin karena Jika Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Lisa, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini pertanyaan normal tapi tidak mengetes ya. Situasi seperti ini apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Silakan boleh menjawab.
Ya. Ini Bapak pengalaman saja, Bapak menggunakan segitiga restitusi. Sebelum saya sampaikan materinya. Ya, maka. Sambil duduk aja ya Bu ya. Kalau Pada waktu kita melakukan dialog dengan murid yang mengalami suatu masalah, kita contohkan ya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada tadi salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dia jadi melakukan ngahiwal itu dengan kesalahan. Bagaimana caranya kita memanggil anak tersebut dan melakukan dialog? Itu sudah pernah kita lakukan. Kalimat yang baiknya itu menstabilkan identitas itu, jadi dia distabilkan dulu murid anaknya itu. Jangan dulu langsung disalahkan. Misalnya kalimat ini, kenapa Dian kamu mengambil makanan teman kamu? Lalu Dian menjawab, saya tidak sarapan Bu. Oh ya, semua juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi jangan Dian kamu salah ambil makanan. Tidak tepat. Kita bicara dulu salah satu kalimatnya ini, jadi distabilkan dulu anaknya. Jadi Ibu tidak mencari siapa yang salah ya Dian, tapi kamu harus mencari solusi permasalahan ini karena kamu lapar. Berarti apa solusinya? Nah ini ada di kalimat yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa mengambil makanan teman kamu. Ini kita pernah melakukan ini ya. Ternyata itu adalah strategi restitusi ternyata, yaitu validitas tindakan yang salah. Jadi jangan langsung menjadi kamu salah, tapi harus ditanya dulu alasannya atau reasonnya dulu. Ini contoh-contoh kalimatnya. Yang terakhir adalah meyakinkan keyakinan. Jadi muridnya ini mampu mengkaitkan tindakannya yang salah tersebut, kemudian dia mencari sendiri solusinya sambil dipandu oleh kita. Kalimatnya misalkan, setelah kamu tahu kesalahannya tersebut, lalu apa yang akan kamu lakukan nanti? Saya akan sarapan terlebih dahulu. Saya tidak sempat sarapan, kata Dian, karena bangun saya kesiangan, sering bermain game. Itu kan ada solusinya. Saya akan berhenti main game, itu nggak tahu. Atau mengurangi main game supaya tidak tidurnya terlalu larut malam. Itu salah satu segitiga restitusi dalam mengatasi masalah murid. Nah, ini ada contoh lagi. Saya lebih senang Ibu Nisa. Boleh Ibu Nisa bacakan? Guru kelas 6 SD mendapatkan keluhan dari beberapa murid-muridnya tentang muridnya bernama Kaya, di mana dia sering meminta bekal makanan murid-murid lainnya secara maksa. Jika Bapak dari Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Nisa, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau tadi kan mengidentifikasi kebutuhan ya. Nah, sekarang kita kasus yang tadi sama, kita identifikasi dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini contohnya. Dian, apakah kau tahu kenapa dipanggil ibu? Maka Pak Edwin kita dijawab. Ya Ibu, karena saya sering meminta bekal teman-teman. Kita bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu apa penyebab kamu meminta makanan pada teman-temanmu? Saya suka meminta bekal teman-teman karena saya lapar Bu, belum makan dari pagi. Tiap harinya saya belum makan pagi tiap hari. Oh itu alasan kenapa kamu tidak makan pagi? Karena baru bangunnya kesiangan, naik sampai larut malam. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengurangi main game agar tidak percaya. bangun sehingga sempat sarapan pagi. Itu terima kasih dia sudah dibacakan bersama-sama. Nah sekarang kita latih. Bapak Ibu tolong jawab. Yang manakah yang menstabilkan identitas? Kalimat yang mana? Iya. Yang mana?
menstabilkan identitas. Bunda Nopi mau menjawab mungkin? Ya Bunda. Kalau menurut saya yang terakhir Dibacain aja. setelah dibaca dari atas dulu. Ya, berarti kalau dari murid yang terakhir mungkin ya, saya akan mengurangi main game agar tidak telat bangun sehingga sempat sarapan pagi. Itu solusi ya. Tapi nggak susah sebenarnya. Pernyataan gurunya benar. Pernyataan Kita bisa Ya. Oh iya, berarti yang atasnya kalimat dari guru. Iya, iya, kalimat dari guru untuk menstabilkan dari mulai kalimat setelah jawaban ujian pertama ya. Kita bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu apa penyebabnya kamu meminta makanan teman-temanmu? Nah di situ mulai menimbulkan si Jian agar Jian akan menjawab dengan jujur. Saya suka meminta bekal teman-teman karena saya lapar belum makan pagi tiap harinya. Berarti itu pernyataan kejujuran dari Jian. Kemudian, oh itu alasanmu kenapa kamu belum makan pagi? Ini adalah juga pernyataan atau jawaban sebenarnya. Karena saya dalamnya kesiangan main game sampai malam. Itu jadi masalahnya di situ. Lalu guru mengarahkan lagi, lalu apa yang akan kamu lakukan? Ini sudah menuju kepada solusi diarahkan oleh guru. Maka murid tersebut mengatakan saya akan mengurangi main game agar tidak telat bangun sehingga sempat sarapan pagi. Yang artinya dari solusi restitusi ini, kita sebagai guru harus mengarahkan kepada siswa kita untuk memahami satu kekeliruan dirinya, kedua menyadari, dan ketiga anak tersebut juga bisa mengambil solusinya sendiri. Jadi bukan oleh guru solusi itu disampaikan, tapi oleh si anak tersebut. Mungkin itu yang bisa saya maknai, Bu. Terima kasih Bu Novi. Mungkin untuk lebih mungkin sudah jelas, ada sedikit saja bisa dikerjakan secara kelompok. Ini 15 menit tanya jawab dulu. Ini Bu sebelum kerja kelompok atau bagaimana? Mungkin ada pertanyaan dari silakan. Langsung aja. Ini buat dipegang aja Mas. Alhamdulillah. Bicara mengatasi problem siswa atau problem anak, sebetulnya banyak teori-teori yang muncul. Nah, fakta di lapangan, kita bicara fakta realitas di lapangan, bahwa karakter anak dengan begitu banyak siswa, nah itu kan berbeda-beda. Nah, apakah dengan teori restitusi itu bisa diterapkan ke semua siswa, artinya ke semua siswa itu meskipun diberikan kepada siswa yang artinya yang memang dari masalah atau masalah tindakan pelanggaran. Nah, saya kembali lagi ke saya sebagai orang tua dan sebagai guru, bahwa mengatasi anak itu kembali dari anak. Misalkan gini, karakter anak kita A itu berbeda dengan B. Jadi ketika kita ingin menerapkan teori B, itu cocok di anak yang satu ini. Nah, artinya guru yang harus dimiliki adalah kemampuan ya, mengidentifikasi hal-hal yang Diri dulu.
sebelum kita mau mendisiplinkan murid, berarti kita harus mengendalikan diri, tidak bersifat kasar, kemudian tidak menghukum, tapi harus lebih banyak dialog. Dari segi perkembangan usia, maka usia SD, SMP, SMA itu beda. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang lebih pengalaman. Kalau SMA itu lebih banyak ke arah di dalam perkembangannya itu adalah dialog dan diskusi. Jadi tidak bisa kita menekan kamu harus melakukan ini. Lama-lama dia tidak akan menurut, malah akan membangkang ke kita. Berbeda kalau SD menurut, kamu harus ini. Kalau SMA tidak bisa. Dia harus dialog dan diajak kerjasama, dan diantaranya melalui segitiga restitusi ini mudah-mudahan bisa kita lakukan. Sedangkan untuk penanganannya ya tadi butuh kerjasama juga dengan orang tua terutama. Kalau lingkungan susah. Itu saja mungkin nanti di belakang Bu Tati lebih lanjut kita diskusinya. Berhubung waktu pertanyaan bisa sambil jalan. Ini saya hanya ingin mencoba langsung saja Bu Ayu. Ada satu pertanyaan lagi. Oh siapa? Restitusi itu bisa dikatakan memahami atau tidak? Restitusi sendiri itu adalah di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan disalahkan, udah salah disalahkan. Itu harus dibimbing sampai mereka memperbaiki kesalahannya sampai bisa kembali lagi ke nilai-nilai universal tadi. Nah itu strategi masing-masing sebetulnya. Bagaimana itu caranya, itu saya sudah percaya Bapak dan Ibu bisa lebih baik dari teorinya mungkin ya. Tapi ini hanya mengingatkan saja bahwa ini harus ada kendali dari kitanya dulu. Saya Pak Iman, saya tahu dia pengalaman mengatasi murid-murid. Nah, jadi yang saya tekankan ya sama-sama kita kendalikan dulu diri kita sendiri. Itu jadi segitiga restitusi itu Pak Edwin lebih memberikan solusi. Solusinya bukan dari kita dialog bersama dengan murid, selanjutnya gimana dia mencarikan solusi buat diri sendiri. Kalau kita yang nyuruh kan dia tidak akan mengerjakan, minimal kesadaran diri sendirinya dulu. Dan faktor itu. Bapak Ibu, pengalaman saja ya. Tahun 2010 sampai 2018 mungkin saya termasuk tipe yang penghukum atau pembuat rasa bersalah kalau saya lihat ya. Artinya kalau ada yang kesiangan, saya berdirikan di depan, dicarikan di hadapan yang lain terus sampai kejadian ada anak yang nangis segala macam lah. Kemudian saya tantang bawa ke ruang BK, kalau kamu sakit hati dengan bapak, ayo gelut ayo. Jadi artinya karena anaknya nangis terus, kesiangannya tiap hari. Hal itu dilakukan dulu itu karena saya pengen solusi cepat, menganggap bahwa orang itu bisa berubah dengan cepat. Kenapa hukuman diambil di awal? Karena saya pikir disampaikan apa yang sudah tadi diskusikan. Sudah selesai, boleh dikasihkan di depan salah satu kelompok. Tes ya. Cek.
Hendra? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 2 izin untuk mendemonstrasikan untuk kasus yang kedua. Jadi ada Rio, itu Pak Edwin, kemudian ada Abdul, yaitu pahlawan di kelas orang lempang kenapa? Rio dan Abdul berkelahi di kelas, kemudian sedang pelajaran Muhana, dan setelah momen berkelahi, Muhana mengajak Rio dan Abdul untuk membicarakan itu di ruang guru. Oke, kita langsung praktek dulu Rio dan Abdul sebelum berkelahi. Silakan. Pak Edwin. Ya, duduk gitu. Pura-pura gitu. Pak Wawan dibully ya teh? Wawan sebelah sini boleh nih. Nah, jadi nggak mungkin. Ukurannya udah di ruang guru ya. Itu. Nah, Ya, aku tadi ada. tempat data. Kesan ya, kesan pada Bu Tessa selaku calon guru penggerak angkatan 8, mungkin dari Bapak Ibu perwakilan ya. Yang pertama dari Ibu Pipin, mangga disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan hari ini bersama Ibu Sintes untuk bisa berbagi dengan materi mungkin pengalaman juga bagi kami gitu ya, untuk bisa mengetahui materi-materi baru. Kesan-kesannya mungkin sangat menyenangkan untuk kaminya. Kemudian untuk Ibu Sintesnya juga, mungkin pesan dari saya bisa lebih aktif lagi, mungkin tidak hanya tidak duduk saja, atau bisa berinteraksi lebih banyak lagi dengan kami gitu ya, yang ada di OBS-nya. Untuk materinya terima kasih, sudah sangat berarti buat teman-teman semua di sini. Mungkin itu saja kesan-kesannya, dan sangat berarti untuk kita semua. Semoga lancar untuk Ibu Sintes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pipi. Sekarang kepada perwakilan Bapak-Bapak ya, Pak Indra, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kesan-kesan selama mengikuti diseminasi, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Sintesia dan Bu Eden, semuanya teman-teman yang mengikuti diseminasi ini tentunya. Terkhusus Bu Sintes, banyak ilmu, ya meskipun hanya satu gitu ya tentang restitusi, tapi setidaknya ini nambah pengetahuan saya tentang tahapan bagaimana seorang guru atau model-model seorang guru. Kemudian memberikan pandangan baru bagi saya juga gitu, untuk kedepannya agar lebih baik dalam mengajar. Untuk pesannya bagi Bu Sintes sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Bu tadi dari Bu Pipin sudah ada, Ibu sudah bagus tentunya. Mudah-mudahan lancar kedepannya Bu Sintes ya. Kemudian untuk pesan-pesannya ini bagi kita semua yang belum mengikuti guru penggerak, mungkin agar bisa termotivasi mengikuti jejak Bu Enden, Bu Rati, Pak Herdi, dan Bu Sintes, agar bisa mengikuti guru penggerak. Karena kalau dilihat dari lulusan-lulusan guru penggerak, memang ada warna yang berubah dari si gurunya tersendiri gitu, yang
yang dilihat dari beberapa rekan saya yang sedang mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau dan tentunya lebih baik dalam hal mendidik dan mengajar anak-anak kita ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya. Nah, awal pembelajaran. Tadi ibu akan membantu atau men-share tentang ilmu pembuatan keyakinan kelas yang diperlukan untuk sebelum dimulai pembelajaran. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Mungkin kata-kata yang baru didengar. Yakin. Kalau peraturan tahu. Ini tidak lain adalah pecahan daripada peraturan. Adanya peraturan maka pecahan menjadi keyakinan kelas. Kenapa sih menjadi keyakinan kelas? Agar tidak menjadi kalian itu terasa terikat. Karena kalau peraturan pada umumnya dibuat oleh tanpa adanya kolaborasi antar kelas. Di sini silakan kalian itu membuat keyakinan kelas atau aturan yang kalian inginkan selama kurang lebih 1 tahun pembelajaran. Dan kegiatan pembelajaran apa sih yang kalian inginkan? Apa sih keyakinan kelas yang akan kalian buat? Jelas. Keyakinan kelas yang dibuat misalkan datanglah ke sekolah tepat waktu. Jelas. Contohnya ini tadi sudah datang duluan. Atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemungkinnya ini akan dibuatkan. Ini adalah keyakinan kelas yang telah kalian buat ya. Di sini ada teman, lingkungan kita kelompokkan, ada mengenai tugas, piket, disiplin dan sopan santun. Keyakinan kelas yang sudah kita buat silakan dibacakan oleh perwakilan. Silakan. Yang pertama ada menghargai guru dan rekan sekolahnya. Yang kedua, berada di kelas saat pembelajaran dan pergantian jam pelajaran. Yang ketiga, ada mengerjakan piket sesuai jadwalnya. Lalu yang keempat, ada mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, ada membuang sampah pada tempatnya. Bisa diikuti. Sekarang kita bareng ya Bu. Ya, silakan. Neng berdua bacakan kayak Pancasila. Biar dari judulnya dulu. Keyakinan kelas